warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Gita Nuraini dengan NIM 2312140047. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Syariah, program studi Hukum Tata Negara semester 5. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Hukum Acara Perdata yang diampu oleh Bapak Ramadhani Alvin Habibi. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memaparkan dua topik yang sangat menarik. Yang pertama itu bagaimana pengetahuan saya tentang prosedur yang digunakan dalam perkara perdata atau bagaimana cara beracara perdata sesuai dengan bagan yang sudah Bapak kirimkan di grup. Terus yang kedua itu saya akan menjelaskan dan menceritakan bagaimana jalannya persidangan perdata yang saya amati di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Baik, langsung saja kita kembali lagi ke topik yang pertama. Tahapan paling awal dalam alur persidangan perdata itu yang pertama ada pendaftaran gugatan. Pendaftaran gugatan itu dilakukan oleh pihak penggugat ke pengadilan dengan membawa barang bukti dan juga membayar biaya panjar perkara. Selanjutnya, apabila hakimnya itu sudah ditunjuk atau hakimnya sudah ditentukan, maka hakim akan menentukan kapan jadwal persidangan akan berlangsung. Apabila jadwal persidangan itu sudah ditentukan, maka kedua belah pihak ini wajib menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, para pihaknya ini siapa? Yaitu para penggugat, tergugat, dan juga orang-orang yang berkepentingan. Apabila para pihak itu tidak berhadir setelah 3 kali pemanggilan secara resmi, maka putusan dinyatakan gugur dan tidak ada upaya hukum lainnya. Namun, apabila yang tidak bisa berhadir setelah 3 kali pemanggilan secara resmi itu dari pihaknya tergugat, maka pengadilan itu akan memutuskan perkara secara perstek. Nah, perstek ini apa? Jadi, perstek itu adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim atas dasar ketidakhadiran tergugat yang dianggap mengakui gugatan atau dalil gugatan dari si penggugat. Namun, hakim itu akan memberikan waktu 14 hari setelah putusan perstek ini dijatuhkan kepada si tergugat untuk melakukan upaya hukum yang namanya perzet. Apabila yang tidak hadir ini dari pihak penggugat, maka gugatan itu dinyatakan gugur. Dan apabila si penggugat ini ingin mengajukan gugatan lagi, boleh mengajukan gugatan dengan nama yang sama, namun isi di dalamnya itu harus berbeda. Jadi tidak boleh sama dari gugatan sebelumnya yang diajukan. Nah, apabila kedua belah pihak ini berhadir, maka tahapan selanjutnya itu adalah mediasi. Jika perkara itu sudah memenuhi syarat, hakim biasanya menawarkan mediasi untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Mediasi itu adalah penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan, bisa juga di dalam pengadilan, itu melalui pihak netral atau pihak ketiga yang biasanya disebut mediator. Nah, mediator ini ada dua. Yang pertama ada di dalam pengadilan yang disebut sebagai hakim mediator, dan di luar pengadilan yang disebut sebagai mediator biasa. Terus apabila mediasi ini dinyatakan berhasil atau berjalan atau berakhir dengan damai, maka para pihak ini wajib membuat akta perdamaian yang ditandatangani oleh 3 orang, yaitu pihak penggugat, tergugat, dan juga mediator. Apabila mediatornya ini dari dalam pengadilan, maka yang bertanda tangan di akta perdamaian itu hakim mediatornya itu tadi. Nah, jadi apabila mediasinya berhasil itu sifatnya final and binding, jadi dia final dan mengikat. Maka itu tidak ada upaya hukum lain dan tahapan persidangannya selesai sampai tahap ini. Namun, apabila mediasinya ini dinyatakan gagal, maka sidang itu akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan hukum oleh penggugat dan pemberian jawaban dari tergugat, atau biasanya disebut dengan tahap jawab jinawab, yang di dalamnya itu ada replik penggugat dan duplik tergugat. Tahapan selanjutnya itu adalah pemeriksaan dan pembuktian, itu di mana para pihak akan mengajukan alat bukti di hadapan hakim.
Itu dari mulai pembacaan akta, keterangan saksi, penyerahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut, terus juga saksi ahli hingga sumpah. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan itu di mana para pihak itu menyampaikan hasil akhir yang merangkum bukti yang mendukung tuntutan mereka. Selanjutnya yang terakhir ada putusan hakim, di mana di tahap ini itu untuk mengetahui apakah gugatan itu diterima atau ditolak, atau gugatannya akan gugur atau dikabulkan. Apabila ditolak maka sampai di tahap ini saja. Namun apabila dikabulkan maka akan berlanjut lagi ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kita akan beralih ke topik yang kedua, di mana saya akan menjelaskan dan menceritakan bagaimana persidangan perdata yang saya tonton di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Itu persidangan yang saya tonton kemarin itu perkaranya Wan Prestasi dengan nomor perkara 132 garing Perdata G garing 2025 garing PN Palangkaraya dengan agenda untuk pembuktian. Jadi sebelum persidangan dimulai itu panitera itu meminta hadirin termasuk para pihak yang berperkara, terus juga penonton itu untuk berdiri sebagai penghormatan kepada majelis hakim yang akan memasuki ruang sidang. Terus selanjutnya majelis hakim memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya ketua majelis hakim itu membuka sidang secara resmi dengan mengetuk palu. Selanjutnya tuh ketua majelis hakim atau hakim ketua itu membacakan bagian amar putusan sementara kayak berupa kesimpulan awal yang berhubungan dengan agenda pembuktian, kayak misalnya memutuskan apakah bukti yang akan diajukan oleh pihak penggugat dan pihak tergugat ini akan diterima untuk diperiksa atau ditolak. Selanjutnya, jadi pada tahap pembuktian ini kemarin tuh pihak penggugat dan tergugat ini tuh diminta oleh majelis hakim untuk menyerahkan bukti-bukti yang mendukung atas gugatannya tersebut. Dan juga ada saksi-saksi, kemarin tuh ada 2 saksi laki-laki yang disumpah sebelum menyampaikan kesaksiannya. Jadi setelah mereka menyampaikan kesaksiannya, kemudian saksi tuh diminta untuk keluar. Selanjutnya bukti-bukti lain juga diserahkan kepada majelis hakim. Setelah itu hakim itu membacakan pertimbangan hukum dan fakta-fakta terkait bukti-bukti yang telah diajukan dalam sidang pembuktian. Setelah itu karena sidangnya hanya untuk pembuktian, jadi sidangnya kemarin cukup berjalan dengan singkat. Setelah itu sidang tuh resmi ditutup dengan ketukan palu dan dilanjutkan lagi, dijadwalkan di pertemuan selanjutnya.